Saya hanya terlambat 5 menit untuk rapat. Tapi begitu saya mendorong pintu ruang rapat, seorang wanita yang baru saja menjabat sebagai direktur membanting pena ke meja dan dengan dingin berteriak di depan lebih dari 30 manajer. Dari departemen mana Anda hari pertama bekerja sudah tidak tahu sopan santun? Masih berdiri di sana. Cepat pergi beli kopi untuk seluruh ruangan. Saya menatapnya selama beberapa detik. Melihat ke arah laptop yang berisi seluruh dokumen. Akuisisi perusahaan teknologi domestik yang baru saja direbutnya dari tangan saya. Lalu dengan tenang bertanya, apakah semua minum es kopi tanpa gula sore itu? Saya tertahan di ruang kerja pribadi lebih lama dari yang diperkirakan karena harus segera menangani klausul penting dalam kesepakatan akuisisi pabrik komponen presisi di Denpasar. Dokumen itu bernilai lebih dari 2.000 miliar rupiah. Hanya satu baris kata yang salah sudah cukup untuk membuat seluruh konglomerat kehilangan ratusan miliar. Jadi saya tidak bisa menyerahkannya kepada siapapun. Ketika saya selesai menandatangani catatan terakhir, jam tangan Kim di pergelangan tangan saya baru menunjukkan lewat pukul 2.05. Rapat strategi divisi pasar sudah dimulai 5 menit yang lalu. Saya tidak menelepon sekretaris untuk memberitahukan sebelumnya. Juga tidak masuk melalui pintu utama. Hanya diam-diam masuk dari pintu belakang ruang media di lantai 12. Meja panjang dari kayu kenari hitam sudah penuh. Di kedua sisi adalah kepala departemen, manajer area, dan beberapa karyawan magang baru yang direkrut di kantor baru di Bekasi. Di kursi utama, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun duduk tegak. Rambut disanggul rapi. Blazer putih pas di badan. Wajah berias tajam. Namanya Mia. Direktur pemasaran baru. Yang baru direkomendasikan oleh agen pencari bakat ke konglomerat minggu lalu. Karena kantor di Bekasi baru beroperasi. Selain beberapa pemimpin inti, sangat sedikit orang yang pernah bertemu saya secara langsung. Saya juga tidak suka tampil mencolok. Hari ini saya hanya mengenakan kemeja sutra berwarna krem. Celana lebar berwarna hitam. Memegang laptop perak tanpa label. Sekilas tidak berbeda dengan karyawan kantor biasa yang terburu-buru datang rapat. Suara sepatu hak tinggi saya menyentuh lantai keramik. Terdengar sangat pelan tetapi cukup membuat Mia berhenti bicara. Dia mengerutkan kening. Melemparkan tatapan dingin ke arah saya, lalu membanting pena logam ke meja. Suara nyaring itu membuat seluruh ruang rapat terdiam. Berhenti. Anda dari departemen mana Anda tahu ini rapat manajer hari pertama bekerja sudah terlambat? Seluruh ruangan harus menunggu Anda sendirian. Saya sedikit terkejut. Tangan masih digagang pintu. Saya berkata dengan tenang. Saya ada urusan dengan direktur utama. Sekalian ingin mendengarkan bagian rencana pasar dari kesepakatan ini. Mia tertawa. Senyum tipis dan penuh cemoohan. Dia menatap saya dari kepala hingga kaki seolah sedang menilai barang murahan yang salah tempat. Bertemu direktur utama, Anda pikir direktur utama adalah orang yang bisa Anda temui begitu saja. Anak muda sekarang memang semakin kurang ajar. Kalau terlambat ya akui kesalahan. Jangan mengarang alasan yang terdengar konyol begitu. Duduk di sampingnya adalah Hadi. Kepala Departemen Pemasaran lama di kantor baru. Hadi menatap saya beberapa kali. Jelas tidak mengenali saya. Tetapi karena takut terlibat di depan direktur baru, dia langsung mengubah ekspresi wajahnya. Dan membentak. Masih berdiri di sana cepat minta maaf kepada direktur Mia. Baru masuk perusahaan sudah tidak punya inisiatif sama sekali. Pantas saja hanya cocok untuk pekerjaan serabutan. Saya menatap Hadi. Sebelumnya, rekam jejaknya dinilai cukup baik. Tidak menonjol, tetapi juga tidak pernah membuat kesalahan besar. Namun, hanya dalam sekejap kecil, saya sudah melihat dengan jelas sifat penjilat keatasan dan menekan bawahan dari dirinya. Mia menarik kursinya, melipat kedua tangan di dada. Suaranya dingin. Sudahlah. Saya tidak punya waktu mendengarkan penjelasan Anda. Seluruh ruangan rapat haus. Anda pergi ke kafe di lobi untuk membeli kopi untuk semua orang.
20 menit harus kembali. Kurang 1 cangkir. Terlambat. 1 menit. Besok tidak perlu datang untuk prosedur penerimaan kerja lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih laptop yang saya pegang di dada. Meletakkannya dengan keras di samping kursi utama. Laptop ini saya tinggalkan di sini sebagai jaminan. Jangan jadikan alasan membeli kopi lalu bolos kerja. Perusahaan tidak mempekerjakan orang tidak berguna. Jika ingin bertahan, belajarlah patuh dulu. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa manajer menunduk, pura-pura melihat dokumen. Beberapa karyawan muda yang duduk di ujung meja menatap saya dengan tatapan iba sekaligus takut. Tidak ada yang bersuara. Karena di mata mereka, saya hanyalah seorang karyawan baru yang tidak beruntung yang dipilih oleh direktur baru sebagai tumbal untuk menegakkan wibawa. Saya melihat laptop tergeletak di samping tangan Mia. Di dalamnya ada laporan keuangan rahasia, klausul transaksi, data audit, dan akses tertinggi konglomerat. Jika orang lain, mungkin saya akan segera memanggil satpam. Tapi saat itu, saya malah merasa geli. Konglomerat Anugerah Sejahtera telah saya pimpin selama bertahun-tahun. Saya pernah bertemu berbagai macam orang yang benar-benar pandai, yang berpura-pura pandai, yang berbakat tapi sombong, yang tidak berbakat tapi suka pamer. Mia termasuk tipe yang paling berbahaya. Belum ada kontribusi sudah ingin menggunakan penghinaan untuk membangun kekuasaan. Dia berpikir hanya dengan membuat seorang karyawan baru tunduk di depan semua orang. Seluruh ruangan akan belajar untuk takut padanya. Saya ingin melihat selain menyuruh orang membeli kopi, direktur yang digaji hampir 1 miliar rupiah per tahun ini masih memiliki kemampuan apa, saya bertanya. Apakah semua minum es kopi tanpa gula? Mia bahkan tidak mendongak. Cepat beli. Jangan buang-buang waktu orang lain. Saya mengangguk. Berbalik meninggalkan ruang rapat. Pintu tertutup di belakang saya. Menahan tawa kecil dan bisikan-bisikan yang tidak enak didengar. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Direktur Utama Bima di lantai atas. Sementara jangan turun. Jangan juga menelepon saya. Saya akan kembali dengan kopi. Bima segera menjawab. Ketua, ada apa? Saya hanya membalas satu kalimat. Biarkan saya melihat seluruh drama ini. 19 menit kemudian, saya kembali membawa 2 tas kopi. Ketika saya mendorong pintu dan masuk, Mia sedang berdiri di depan layar besar mempresentasikan bagian awal rencana komunikasi. Melihat saya kembali tepat waktu, di matanya terlintas sedikit kekecewaan. Seolah menyesal karena tidak menemukan kesalahan baru. Saya meletakkan setiap cangkir kopi di depan para manajer. Giliran Mia. Dia mengambilnya, menyesap sedikit, langsung mengerutkan kening, lalu membanting cangkir itu ke meja. Kopi tumpah membasahi pinggir dokumen. Kenapa pahit sekali? Saya bilang beli kopi yang enak diminum. Anda sengaja melawan. Ya, saya mengambil tisu dan menyerahkannya. Suara saya tetap datar. Kafe di lobi hanya punya jenis ini. Jika Anda ingin lebih manis, di ruang rapat ada gula sachet di konter minuman. Tapi saya juga mengingatkan dengan lembut. Minum kopi kental saat perut kosong mudah membuat perut tidak nyaman. Apalagi jika rapat masih panjang. Hadi langsung membanting meja dan berdiri. Anda karyawan baru berani mengajari atasan. Ya, direktur memberi masukan itu berarti menghargai Anda. Kalau tidak bisa ya akui kesalahan. Jangan berdebat. Mia menatap saya. Bibirnya menyeringai. Tidak punya kemampuan. Banyak alasan. Hadi, nanti periksa riwayat personalia orang ini. Saya ingin tahu universitas mana yang melatih tipe orang yang terlambat rapat. Membeli kopi juga tidak becus. Dan berani ikut campur dalam rapat manajer. Saya menarik kursi kosong di sudut ruangan. Lalu perlahan, duduk. Kopi sudah dibeli. Sekarang saya ingin mendengarkan rencana Direktur Mia. Jika rencana ini benar-benar bernilai,
Saya akan belajar. Tapi jika hanya presentasi yang indah tapi kosong, saya rasa orang yang perlu dievaluasi bukanlah saya. Wajah Mia langsung gelap. Dia tidak tahu siapa saya. Seluruh ruangan juga tidak tahu. Tapi sejak saya duduk di kursi itu, drama ini bukan lagi tentang seorang karyawan baru yang diintimidasi. Ini telah menjadi ujian pertama bagi seluruh kantor di Bekasi. Dan orang yang gagal dalam ujian itu pasti bukan saya. Mia berdiri di depan layar besar. Matanya dingin menatap lurus ke arah saya. Mungkin dalam pikirannya saat itu, saya hanyalah seorang karyawan baru yang tidak tahu diri. Mencoba mencari perhatian dengan beberapa kalimat bantahan yang tidak berarti. Dan orang-orang yang duduk di ruang rapat juga berpikir serupa. Tidak ada yang tahu bahwa sejak saya duduk di kursi di sudut ruangan, saya sudah mulai mengamati semuanya. Saya mengamati cara Mia mempresentasikan. Saya mengamati reaksi setiap kepala departemen. Saya juga mengamati siapa yang benar-benar bekerja. Siapa yang hanya tahu mengangguk setuju. Itu memang tujuan sebenarnya saya datang ke rapat ini. Layar besar di depan menampilkan tulisan rencana komunikasi tahap 1 untuk proyek akuisisi pabrik teknologi di Denpasar. Mia menyesuaikan mikrofon lalu melanjutkan bicara. Suaranya penuh percaya diri. Setelah transaksi selesai, kita akan menginvestasikan 30 miliar rupiah untuk kampanye promosi di berbagai platform media. Tujuannya adalah menciptakan jangkauan merek terbesar dalam 6 bulan pertama. Di bawah, beberapa orang langsung mengangguk. Hadi bahkan bertepuk tangan lebih dulu. Sangat bagus. Ini adalah pemikiran pasar modern. Mia semakin bangga. Dia mengklik ke halaman berikutnya. Setelah itu kita akan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh untuk berpartisipasi dalam promosi produk. Kita perlu menjadikan pabrik ini nama yang paling menonjol di industri. Mendengar ini, saya sedikit mengerutkan kening. Pabrik yang akan diakuisisi konglomerat berspesialisasi dalam produksi sensor industri dan komponen otomasi. Pelanggan mereka adalah perusahaan, kawasan industri, dan konglomerat manufaktur besar. Sama sekali bukan barang konsumsi. Menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk promosi massal sama saja dengan membuang-buang uang. Tapi yang paling menarik perhatian saya bukan di situ. Halaman berikutnya muncul. Biaya khusus senilai lebih dari 7 miliar rupiah dicatat sebagai biaya dukungan mitra lokal. Ketika melihat tulisan itu, mata saya langsung terhenti. Karena saya adalah orang yang secara langsung menyetujui seluruh anggaran transaksi. Saya tahu betul bahwa dalam rencana asli tidak ada biaya ini. Dengan kata lain, seseorang telah menambahkannya secara sepihak. Saya mendongak menatap Mia. Saat itu dia masih berbicara tanpa henti. Tetapi di mata saya, kepercayaan diri itu mulai menunjukkan keretakan. Saya perlahan mengangkat tangan. Direktur Mia, saya ada satu pertanyaan. Seluruh ruangan langsung menoleh. Mia jelas tidak senang. Anda lagi? Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya ingin bertanya biaya 7 miliar rupiah untuk mitra lokal itu digunakan untuk apa. Mia sedikit terkesiap. Hanya sesaat. Tapi saya tetap melihat orang yang benar-benar memahami pekerjaan tidak akan pernah ragu menghadapi pertanyaan terkait anggaran. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan. Itu adalah biaya hubungan pasar. Saya pikir semua orang mengerti. Saya mengangguk. Hubungan dengan siapa? Mia terdiam. Suasana di ruangan tiba-tiba hening. Saya melanjutkan bertanya. Mitra mana? Perusahaan mana? Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa kontrak belum ditandatangani tapi sudah ada biaya peranggaraan 7 miliar rupiah? 3 pertanyaan berturut-turut membuat senyum di wajah Mia hilang sepenuhnya. Hadi dengan cepat menyela. Apa yang Anda pahami tentang operasional perusahaan sehingga bertanya sebanyak itu? Ini adalah keputusan pimpinan. Saya menoleh padanya. Anda adalah kepala departemen pemasaran. Anda tahu biaya ini digunakan untuk apa? Hadi langsung terdiam. Dia tidak tahu. Sebenarnya di ruang rapat hari ini selain Mia,
Tidak ada yang tahu. Tapi yang menakutkan adalah tidak ada yang berani bertanya. Karena mereka takut. Takut menyinggung pimpinan baru. Takut dituduh menentang. Saya melihat setiap orang di ruangan. Banyak yang punya kemampuan tapi terbiasa menunduk. Itulah yang paling disayangkan. Mia mulai kehilangan kesabaran. Ini rapat manajer. Bukan tempat untuk seorang karyawan baru menginterogasi. Saya minta Anda diam. Saya tersenyum. Jika uang itu, wajar. Anda tentu saja bisa menjelaskan. Tapi jika tidak bisa dijelaskan, itu masalah besar. Wajah Mia langsung memerah. Dia membanting meja. Cukup, saya tidak punya kewajiban menjelaskan kepada Anda. Orang seperti Anda tidak pantas. Saya tidak mau berdebat. Saya tidak berdebat. Saya hanya diam-diam mengeluarkan ponsel. Lalu membuka sebuah berkas. Itu adalah anggaran asli. Versi yang sudah saya setujui. Saya melihatnya lalu bertanya. Kalau begitu, bisa Anda jelaskan, mengapa anggaran yang disetujui adalah 23 miliar rupiah, tapi presentasi hari ini menjadi 30 miliar rupiah? Begitu pertanyaan itu selesai, seluruh ruangan terdiam. Kali ini bukan hanya Mia. Bahkan Hadi pun pucat. Karena angka itu terlalu spesifik. Terlalu akurat. Tidak ada yang bisa menebak-nebak. Mata beberapa kepala departemen mulai berubah. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai karyawan baru. Orang biasa tidak akan bisa mengakses data setinggi itu. Mia menelan ludah. Untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa tidak nyaman. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Saya tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan tenang. Anda jawab pertanyaan saya dulu. Bagaimana selisih 7 miliar rupiah itu ditambahkan? Mia mengepalkan tangannya. Kukunya hampir menusuk kulit. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Layar menampilkan nama penelepon. Matanya sedikit berubah. Lalu langsung mematikannya. Tapi hanya beberapa detik. Kemudian, ponsel itu berdering lagi. Kali ketiga. Kali keempat. Terus-menerus tanpa henti. Beberapa orang yang duduk dekat tidak sengaja melihat nama penelepon disimpan sebagai Bapak Wijaya Mitra. Entah mengapa. Saat itu saya teringat nama yang muncul dalam laporan audit internal 3 hari lalu. Seorang perantara yang khusus mendirikan perusahaan bayangan. Seseorang yang pernah terlibat dalam banyak kasus pengurasan anggaran dan kebetulan. Nama orang itu juga Wijaya. Saya tidak mengatakan apa-apa tetapi dalam hati sudah ada jawaban. Sepertinya cerita hari ini lebih rumit dari yang saya kira. Bukan hanya seorang direktur baru yang suka pamer. Tetapi di belakangnya mungkin ada jaringan kepentingan yang mencoba masuk ke proyek 2.000 miliar rupiah ini. Saya menutup ponsel. Mata saya diam-diam melihat ke arah pintu ruang rapat. Karena tepat saat itu, sekretaris pribadi saya baru saja mengirimkan pesan singkat. Ketua tim audit khusus sudah tiba di lantai 12. Saya selesai membaca lalu meletakkan ponsel di meja. Di luar lorong, suara langkah kaki semakin mendekat. Sementara di ruang rapat, Mia belum tahu bahwa apa yang menunggunya di balik pintu itu tidak lagi sekadar perdebatan. Pesan dari sekretaris baru saja muncul di layar ponsel. Lalu saya dengan perlahan mengunci ponsel. Meletakkannya di meja seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar lorong, suara langkah kaki semakin jelas. Namun, di dalam ruang rapat saat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mia masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun semakin ia berusaha tenang, semakin terlihat kegelisahan di matanya. Orang yang benar-benar kompeten ketika diinterogasi akan segera menggunakan data untuk membantah. Sedangkan orang yang menyembunyikan sesuatu biasanya hanya berusaha mengulur waktu. Mia termasuk kategori kedua. Ia mengambil segelas air, meneguknya, lalu menatap lurus ke arah saya. Anda sebenarnya siapa? Saya pikir ini baru pertanyaan yang perlu dijawab. Seluruh ruangan langsung hening. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya tersenyum. Menurut Anda,
Saya siapa? Mia menggenggam erat gelas airnya. Saya tidak peduli siapa Anda. Tapi saya tahu Anda sengaja mengganggu rapat. Sejak masuk sampai sekarang, Anda terus-menerus membuat keributan. Terus-menerus bertanya. Saya berhak meminta satpam mengeluarkan Anda. Saya mengangguk. Anda berhak meminta. Tapi sebelum melakukannya, Anda harus menjawab pertanyaan tentang selisih 7 miliar rupiah. Begitu mendengar angka itu, wajah Mia kembali berubah. Orang-orang yang duduk di sekitar meja rapat mulai saling pandang. Awalnya mereka hanya berpikir ini adalah konflik antara pimpinan baru dan seorang karyawan asing. Tapi sekarang semuanya berbeda. Uang 7 miliar rupiah bukan jumlah kecil. Itu cukup untuk membangun pabrik baru. Cukup untuk membayar gaji ratusan pekerja selama beberapa bulan. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Hadi melihat situasi mulai di luar kendali dan langsung berdiri. Kita sedang rapat strategi. Ini bukan sesi investigasi. Anda tidak berhak menanyakan masalah itu. Saya menoleh ke Hadi. Anda adalah kepala departemen. Jika ada tambahan anggaran 7 miliar rupiah dan Anda tidak tahu, berarti Anda kurang bertanggung jawab. Jika Anda tahu tapi tidak melaporkan, itu berarti Anda terlibat. Hanya satu kalimat membuat Hadi terdiam. Wajahnya pucat pasi. Karena ia tahu betul. Jawaban apapun akan merugikannya. Seluruh ruangan kembali hening. Saat itu, ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. 3 ketukan beraturan. Tidak terlalu keras. Namun membuat semua orang menoleh ke arah pintu. Mia mengerutkan kening. Masuk. Pintu pun terbuka. Orang pertama yang masuk adalah seorang pria sekitar 40 tahun berjas hitam. Begitu melihatnya, wajah beberapa manajer langsung berubah. Itu Pak Handoko, Direktur Audit Internal Konglomerat. Orang yang terkenal sangat ketat hingga semua orang di perusahaan merasa takut. Di belakang Pak Handoko ada 3 staf audit dan 2 ahli hukum. Suasana di ruang rapat langsung menjadi berat. Mia mencoba tersenyum paksa. Pak Handoko. Ada urusan apa? Handoko tidak menjawab. Ia hanya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Lalu matanya berhenti pada saya. Detik berikutnya, ia sedikit membungkuk. Halo, Ibu. Saya mengangguk membalas. Tindakan itu membuat seluruh ruangan seperti membeku. Karena semua orang melihat kepala departemen audit konglomerat baru saja dengan sukarela membungkuk kepada saya. Seorang wanita yang dianggap karyawan baru. Seorang wanita yang baru saja disuruh membeli kopi. Seorang wanita yang diancam dipecat. Sekarang justru disambut hormat oleh seorang pemimpin senior konglomerat. Kontras itu membuat semua orang tidak sempat bereaksi. Mia mulai pucat. Ia menatap Handoko lalu menatap saya. Di matanya mulai muncul kepanikan. Handoko membuka map dokumen. Saya diminta turun ke sini untuk memeriksa beberapa masalah terkait anggaran proyek akuisisi pabrik teknologi Denpasar. Mendengar itu, tangan Mia gemetar. Ia mencoba tersenyum. Mungkin hanya salah paham. Saya baru saja menerima proyek ini. Handoko dengan tenang membalik dokumen. Salah paham atau tidak akan ada hasilnya setelah Isku Mashendu kata aku talang. Verifikasi. Untuk saat ini kami perlu mengumpulkan semua dokumen terkait. Setelah itu ia memberi isyarat kepada staf audit. Beberapa orang segera maju untuk mengumpulkan semua cetakan, dokumen, dan laptop yang digunakan untuk presentasi. Mia langsung berdiri. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rapat departemen pemasaran. Handoko mendongak. Suaranya dingin. Mulai saat ini adalah audit internal. Saya mohon kerjasama Anda. Suasana di ruangan menjadi sesak. Saya duduk diam mengamati. Dari awal hingga akhir tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena saya ingin melihat reaksi sebenarnya dari setiap orang. Ketika bahaya belum muncul. Setiap orang bisa mengatakan kata-kata yang indah. Tetapi ketika kepentingan tersentuh,
Sifat asli akan terungkap. Dan seperti yang saya duga, seorang kepala departemen penjualan tiba-tiba bersuara. Pak Handoko. Saya pikir ini agak berlebihan. Direktur Mia baru datang belum lama. Ada apa? Bisa diselesaikan pelan-pelan. Segera setelah itu ada 2 orang lagi yang menyetujui. Sekilas terdengar seperti membela kolega. Tetapi saya mengerti mereka tidak membela Mia. Mereka membela diri mereka sendiri. Karena jika aliran dana 7 miliar rupiah itu benar-benar bermasalah, sangat mungkin akan menyeret banyak orang terkait. Saya diam-diam mengingat setiap wajah. Handoko juga melihat semuanya. Dia tidak berdebat. Hanya melanjutkan pekerjaannya. Zechemenit. Kemudian, seorang staf audit mendekati Handoko, lalu berbisik melaporkan sesuatu. Saya melihat jelas wajah Handoko langsung muram. Dia berbalik menatap Mia. Di kotak masuk email kantor Anda ada 1 email yang baru saja dihapus 30 menit yang lalu. Mendengar itu, Mia terkejut. Handoko melanjutkan. Pengirimnya adalah PT Makmur Sentosa. Pihak yang mengusulkan biaya 7 miliar rupiah. Bagaimana penjelasan Anda? Keringat mulai mengalir di dahi Mia. Ini pertama kalinya dia tidak bisa langsung menjawab. Seluruh ruang rapat hening. Tidak ada yang berani membela lagi. Karena bukti sudah mulai muncul. Tetapi tepat saat itu, hal yang paling tidak terduga terjadi. Pintu ruang rapat sekali lagi terbuka. Yang masuk adalah Bima, direktur utama konglomerat. Dia berjalan sangat cepat. Wajahnya sangat serius. Melihat Bima muncul, semua orang langsung berdiri. Hanya saya yang tetap duduk di tempat semula. Bima tidak melihat siapa apun. Dia langsung menuju ke tempat saya. Setelah itu, di depan puluhan pasang mata yang terkejut di ruangan, dia sedikit membungkuk. Maafkan saya, Ibu. Saya terlambat. Pada saat itu, gelas di tangan Hadi jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping. Mia terdiam. Seluruh ruangan juga terdiam. Karena semua orang mengerti. Seorang direktur utama tidak akan pernah membungkuk meminta maaf kepada seorang karyawan biasa. Itu hanya ada satu kemungkinan. Wanita yang duduk di depan mereka. Orang yang disuruh membeli kopi. Orang yang diancam dipecat. Orang yang terus-menerus menginterogasi Direktur Mia memiliki status lebih tinggi dari semua orang yang ada di ruangan ini. Dan hanya tinggal 1 langkah lagi. Identitas asli saya akan sepenuhnya terungkap. Gelas di tangan Hadi jatuh ke lantai. Pecah menjadi beberapa serpihan kecil. Suara itu tidak keras. Namun dalam suasana hening mencekam di ruang rapat saat itu. Suara itu seperti petir yang menyambar langsung ke benak semua orang. Tidak ada lagi yang melihat saya sebagai seorang karyawan baru. Tidak ada lagi yang berpikir bahwa saya baru saja direkrut oleh perusahaan. Seorang direktur utama secara pribadi membungkuk meminta maaf di depan puluhan manajer tingkat menengah. Tindakan itu saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Bima kembali berdiri tegak lalu berbalik menatap Handoko. Laporkan perkembangannya. Handoko segera membuka map dokumen. Di tangannya. Sudah diverifikasi secara awal. Biaya 7 miliar rupiah yang muncul dalam presentasi hari ini tidak ada dalam dokumen yang disetujui Dewan. Selain itu, kami baru saja memulihkan email yang telah dihapus. Isinya menunjukkan adanya indikasi kontak pribadi antara Direktur Mia dan PT Makmur Sentosa. Mendengar ini, wajah Mia pucat pasi. Kedua kakinya mulai gemetar. Orang-orang yang tadi membela dia juga serentak menunduk. Tidak ada lagi yang berani mengatakan apa-apa. Saya melihat ke seluruh ruangan lalu perlahan berdiri. Saat saya berdiri, semua orang secara tidak sadar menahan napas. Duduklah, kata saya dengan sangat lembut. Tetapi tidak ada yang berani lambat satu ketukan pun. Semua orang serentak duduk di kursi. Bahkan Bima pun menarik kursi dan duduk di posisi di samping saya. Pemandangan itu membuat Mia hampir sepenuhnya ambruk. Karena ia mengerti bahwa orang yang bisa membuat direktur utama dan seluruh
Pimpinan senior bertindak seperti itu. Hanya ada satu orang. Saya berjalan ke ujung meja rapat. Tempat 1 jam yang lalu Mia masih duduk dengan wajah sombong. Terus-menerus menyuruh orang lain. Saya meletakkan laptop di meja. Lalu mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Mungkin semua orang bertanya-tanya siapa saya. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang menunggu kalimat berikutnya. Nama saya Anissa. Saya adalah pendiri konglomerat Anugerah Sejahtera. Saya juga adalah ketua dewan direksi saat ini. Seluruh ruangan terdiam. Meskipun banyak yang sudah menduga sebelumnya. Tetapi ketika mendengar saya sendiri yang mengkonfirmasi, rasanya tetap sangat berbeda. Beberapa karyawan muda yang duduk di ujung ruangan hampir mati rasa. Mereka tidak pernah menyangka wanita yang tadi membawa kopi ke ruangan adalah orang yang paling berkuasa di konglomerat. Hadi menundukkan kepala ke meja. Lehernya memerah. Keringat terus-menerus mengalir di kedua pelipisnya. Jika bisa memutar waktu, mungkin ia akan menampar dirinya sendiri beberapa kali. Tapi di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Saya menatap Mia. Ia masih berdiri tak bergerak. Kedua matanya merah. Bibirnya terus gemetar. Saya tidak membentak. Tidak membanting meja. Juga tidak sengaja mempermalukannya. Karena dengan posisi saya saat ini, tindakan-tindakan itu tidak lagi berarti. Saya ingin bertanya kepada Anda satu hal. Mia terkejut mendongak. Saat Anda baru menjabat, apa hal pertama yang Anda pikirkan? Mia tampak bingung. Mungkin ia tidak mengerti mengapa saya bertanya seperti itu. Saya melanjutkan. Melakukan pekerjaan dengan baik atau membuat semua orang takut pada Anda? Mia menunduk tidak menjawab. Tapi keheningan itu sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Saya perlahan berjalan menyusuri meja rapat. Banyak orang ketika baru memiliki kekuasaan membuat kesalahan yang sama. Mereka berpikir bahwa untuk mengatur orang lain, mereka harus membuat orang lain takut. Mereka berpikir membentak adalah kemampuan. Mereka berpikir mempermalukan bawahan adalah keberanian. Mereka berpikir memaksa orang lain tunduk adalah kepemimpinan. Padahal, itu hanyalah ekspresi dari ketidakpercayaan diri. Seluruh ruangan hening. Setiap kata saya terdengar sangat jelas. Saya membangun konglomerat ini dari sebuah kantor yang luasnya kurang dari 30 meter persegi. Dulu saya juga seorang karyawan. Saya juga pernah diremehkan. Saya mengerti perasaan direndahkan harga dirinya oleh orang lain. Saya semakin mengerti bahwa sebuah perusahaan ingin berkembang harus membiarkan orang yang memiliki kemampuan bersuara. Saya berhenti di depan Hadi. Dia langsung berdiri. Ketua. Saya berdehem. Saya mengangkat tangan menghentikannya. Anda tahu kesalahan Anda di mana? Hadi menunduk. Saya tidak menyadari masalah proyek. Tidak. Saya menggeleng. Itu hanya membuktikan keahlian Anda belum cukup baik. Kesalahan terbesar adalah ketika melihat hal yang tidak masuk akal. Anda tetap memilih untuk ikut-ikutan. Konglomerat membayar Anda untuk bekerja, bukan untuk menjilat atasan. Wajah Hadi pucat. Dia tidak bisa membantah satupun kalimat. Karena setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Saya berbalik menatap kepala departemen lainnya. Bagaimana? Dengan kalian ada yang menyadari bahwa anggaran 7 miliar rupiah itu tidak wajar? Beberapa orang dengan lambat mengangkat tangan. Saya bertanya lagi. Kalau begitu, mengapa tidak bicara? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawabannya sangat sederhana. Mereka takut. Takut tidak disukai pimpinan baru. Takut ditekan. Takut mempengaruhi posisi saat ini. Tapi keheningan itu justru yang paling berbahaya. Sebuah perusahaan tidak takut lawan yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah ketika orang-orang yang memiliki kemampuan mulai terbiasa menunduk. Saya melihat setiap wajah. Kalian ingat baik-baik. Saya tidak membutuhkan orang-orang yang selalu setuju dengan atasan. Saya membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan kebenaran. Bahkan jika yang salah adalah saya.
Begitu kata-kata itu selesai, banyak orang di ruangan menunduk. Ada yang memerah wajahnya. Ada yang diam-diam menghela napas. Karena mereka mengerti saya. Tidak hanya berbicara tentang Mia. Saya berbicara tentang seluruh budaya kerja yang secara diam-diam telah terbentuk di sini. Saat itu, seorang staf audit dengan cepat mendekati Handoko, lalu menyerahkan setumpuk dokumen. Handoko membukanya. Wajahnya langsung berubah. Ketua, saya baru saja menerima hasil investigasi tambahan. Saya menoleh. Ada apa? Handoko menarik napas dalam. Uang 7 miliar rupiah hanyalah permulaan. Kami menemukan PT Makmur Sentosa pernah menerima 3 kontrak subkontraktor dari kantor di Bekasi dalam 6 bulan terakhir. Senilai hampir 20 miliar rupiah. Penandatangan terakhir adalah seorang wakil direktur logistik bernama Jaka. Bima langsung mengerutkan kening. Jaka. Saya ingat betul orang ini. Dia karyawan lama. Sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Rekam jejaknya sebelumnya cukup bersih. Tapi justru itu yang membuat saya curiga. Karena orang pintar biasanya lebih berbahaya daripada orang serakah. Handoko melanjutkan. Yang menarik adalah Jaka sudah mengajukan cuti sejak pagi ini. Mematikan ponsel dan meninggalkan tempat tinggalnya. Mendengar itu, saya perlahan menutup laptop. Sebuah perasaan dingin menyelimuti hati saya. Kasus ini tidak lagi sesederhana direktur baru yang ingin menguras anggaran. Di belakangnya ada orang lain. Seseorang yang sudah lama berada di konglomerat. Seseorang yang cukup memahami sistem operasional. Seseorang yang cukup mampu menyembunyikan jejak selama berbulan-bulan. Mia mendengar nama Jaka. Wajahnya langsung berubah. Perubahan itu sangat kecil tetapi tidak luput dari mata saya. Saya menatap lurus padanya. Anda kenal Jaka? Kan? Mia terkejut. Dalam sekejap matanya menunjukkan kepanikan yang ekstrem. Reaksi itu saja sudah cukup. Saya mengerti saya baru saja menyentuh titik terlemahnya. Dan itu juga berarti, orang di balik semua ini mungkin mulai merasa terancam. Di luar jendela ruang rapat, langit sore Bekasi perlahan berubah kelabu. Hujan deras akan turun. Sama seperti badai yang sedang terbentuk di dalam konglomerat. Dan nama Jaka, yang telah menghilang tanpa jejak, baru merupakan mata rantai pertama dari seluruh cerita. Ruang rapat diselimuti suasana berat setelah nama Jaka disebutkan. Di luar jendela kaca besar, awan gelap menyelimuti langit sore. Ruangan pun terasa gelap. Semua mata tertuju pada Mia. Tidak ada yang peduli lagi dengan rapat. Strategi awal. Yang ingin diketahui semua orang saat ini adalah kebenaran. Saya masih duduk di posisi kepala meja. Dengan tenang mengamati setiap ekspresi di wajah Mia. Ada orang yang sangat pandai menyembunyikan emosi. Namun ketika sebuah rahasia tersentuh pada titik terlemahnya, reaksi pertama selalu jujur. Tadi, ketika mendengar nama Jaka, matanya secara tidak sadar berkedip. Itu menunjukkan banyak hal. Mia berusaha tetap tenang. Ketua, saya tidak mengerti. Apa yang Anda katakan? Saya baru masuk konglomerat lebih dari seminggu. Bagaimana mungkin saya bisa terkait dengan seseorang yang sudah bekerja di sini bertahun-tahun seperti Pak Jaka? Saya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, saya menoleh ke Handoko. Dokumen kontak. Handoko segera mengeluarkan setumpuk dokumen. Kami baru saja mengekstrak data dari sistem. Dalam 8 hari terakhir, nomor telepon Direktur Mia telah menghubungi Pak Jaka 23 kali. LFD. Antaranya terjadi di luar jam kerja. Seluruh ruangan langsung terdengar suara napas terkejut. Mia pukat. Itu membuktikan apa dia adalah orang yang membantu saya menerima pekerjaan. Saya berdiskusi dengannya itu wajar. Handoko dengan tenang mengangguk. Jika hanya diskusi pekerjaan, memang wajar. Tapi dalam 3 hari terakhir, kalian berdua sudah bertemu secara pribadi di sebuah kafe di luar perusahaan 4 kali. Terutama tadi malam. Kalian berdua berada di sana hampir 3 jam.
Kali ini wajah Mia benar-benar pucat pasi. Hadi yang duduk di sampingnya menatapnya dengan mata tidak percaya. Saat itulah ia baru menyadari bagaimana ia telah dimanfaatkan. Saya menyilangkan kedua tangan di atas meja. Anda tahu, yang menarik perhatian saya bukanlah uang 7 miliar. Uang itu hanyalah bagian kecil. Yang saya pedulikan adalah mengapa seorang direktur baru yang baru bekerja di perusahaan kurang dari 10 hari bisa mengakses item anggaran. Yang bahkan banyak kepala departemen pun tidak tahu. Tidak ada yang bersuara. Karena semua orang memahami arti dari kalimat itu. Untuk melakukan hal itu, pasti ada orang dalam yang membantu. Dan orang yang paling cocok adalah Jaka. Bima yang duduk di samping saya juga berkata dengan suara rendah. Departemen SDM sudah memverifikasi. Seorang staf SDM segera berdiri. Sudah diverifikasi secara awal. 3 hari sebelum Direktur Mia diterima. Pak Jaka pernah mengirimkan usulan penyesuaian prosedur persetujuan anggaran. Alasannya adalah untuk mempercepat proses proyek. Tapi saat ini, tujuan sebenarnya tidak sesederhana itu. Mendengar ini, beberapa manajer mulai saling pandang. Semua orang menyadari masalahnya. Jika prosedur kontrol dilonggarkan, memasukkan biaya-biaya tidak wajar ke dalam proyek akan menjadi jauh lebih mudah. Mia duduk di kursi. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Saya menatapnya. Apakah Anda masih ingin menjelaskan sesuatu? Mia menggigit bibirnya. Terdiam sangat lama, lalu tiba-tiba mendongak. Di matanya muncul secercah keputusasaan. Ya, saya kenal Jaka. Seluruh ruangan langsung terkejut. Tidak ada yang menyangka ia akan mengakui secepat itu. Bahkan Handoko pun sedikit terkejut. Mia tertawa pahit. Tapi saya bukan dalangnya. Kalimat itu membuat semua orang langsung terdiam. Saya sedikit menyipitkan mata. Maksud Anda? Mia menatap saya. Matanya untuk pertama kalinya tidak lagi sombong. Hanya tersisa rasa lelah. Jaka yang mencari saya lebih dulu. Dia tahu saya ingin mencari posisi yang lebih tinggi. Dia bilang bisa membantu saya menciptakan prestasi dengan cepat. Asalkan saya menandatangani beberapa dokumen. Asalkan saya membiarkan beberapa pengeluaran lewat. Sebagai imbalannya, saya akan mendapatkan bagian keuntungan. Suasana di ruangan menjadi dingin. Saya tidak terkejut. Orang-orang seperti Mia biasanya bukan dalang utama. Mereka hanyalah alat yang dipilih. Seseorang yang ambisius. Seseorang yang ingin membuktikan diri dengan cepat. Seseorang yang mudah dibutakan oleh keuntungan. Saya bertanya lagi. Jadi siapa di balik Jaka? Mia menggeleng. Saya tidak tahu. Dia tidak pernah mengatakan. Tapi saya pernah mendengar dia menelepon seseorang bernama Bagus. Nama yang baru saja muncul membuat Bima langsung mengubah ekspresi wajahnya. Saya menoleh. Anda kenal orang ini? Bima mengangguk perlahan. Saya kenal Bagus. Dia pernah menjadi wakil direktur keuangan. 3 tahun lalu mengundurkan diri. Saat ini mengelola perusahaan konsultan investasi. Handoko segera membuka laptop. Hanya beberapa menit kemudian, wajahnya menjadi serius. Ketua PT Makmur Sentosa yang menerima uang dari proyek memiliki pemegang saham terbesar bernama Bagus. Seluruh ruangan benar-benar terdiam. Semuanya mulai terhubung. Jaka, Mia, PT Makmur, Sentosa, dan Bagus. Sebuah jaringan yang telah disiapkan sebelumnya. Bukan baru beberapa hari tetapi mungkin sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Saya melihat keluar jendela. Tetesan hujan pertama mulai jatuh. Sebuah perasaan dingin menyelimuti hati saya. Karena saya tahu betul. Jika hari ini saya tidak muncul di rapat ini. Jika Mia tidak terburu-buru ingin menegakkan wibawa. Jika dia tidak melakukan kesalahan dengan merebut laptop saya. Mungkin uang pertama sudah ditransfer dan setelah itu akan ada 10 miliar. 20 miliar. 50 miliar hingga seluruh proyek terkuras. Saya perlahan berdiri. Pak Handoko. Lingkari semua dokumen terkait Jaka dan Bagus.
Periksa semua proyek yang telah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir. Handoko langsung mengangguk. Siap. Saya menoleh ke Bima. Beritahu Departemen Teknologi untuk mengunci semua akses Jaka. Sekaligus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak lokasi saat ini. Dengan segala cara harus menemukan dia sebelum terlambat. Siap. Bima segera berdiri untuk melaksanakannya. Saat itu ponsel Handoko tiba-tiba bergetar. Dia melihat layar. Lalu wajahnya berubah. Ketua. Kami baru saja menerima kabar. Mobil Jaka terlihat di jalan tol menuju Surabaya. Ada indikasi akan meninggalkan Indonesia. Seluruh ruangan langsung tegang. Saya sedikit mengepalkan jari. Semua ini sudah mulai melewati batas internal. Orang di belakang jelas sudah menyadari bahaya dan sedang berusaha menghapus semua jejak. Jika Jaka menghilang, banyak mata rantai penting akan terputus. Saya melihat jam. Lalu dengan tenang membuat keputusan. Siapkan mobil. Saya akan langsung ke Surabaya. Begitu kalimat itu selesai, semua orang terkejut. Bima langsung keberatan. Tidak bisa. Terlalu berbahaya. Saya menggeleng. Jika kita terlambat satu langkah, orang di belakang akan menghilang. Ini satu-satunya kesempatan. Di luar jendela, hujan semakin deras. Dan dalam hati saya saat ini sudah ada firasat yang sangat jelas. Jaka bukan tujuan akhir. Nama bagus juga belum tentu orang yang sebenarnya berada di belakang. Di balik semua ini mungkin ada tangan lain. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menanamkan personel ke dalam konglomerat. Seseorang yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh jaringan keuangan bawah tanah. Dan sangat mungkin orang itu sedang memantau setiap langkah kita. Hujan di luar semakin deras. Tetesan air terus-menerus menghantam kaca jendela ruang rapat. Menciptakan suara bergemuruh seolah menandakan akan terjadi peristiwa besar. Setelah menerima kabar bahwa Jaka sedang bergerak menuju Surabaya, seluruh suasana di ruangan langsung berubah. Ini bukan lagi penyelidikan internal biasa. Segalanya telah beralih ke tahap yang sama sekali berbeda. Bima bergegas mendekati saya. Ketua, saya sudah menghubungi pihak berwenang. Pos-pos pemeriksaan sedang berkoordinasi untuk memverifikasi rute Jaka. Saya mengangguk. Kita berangkat sekarang. Bima masih khawatir. Tapi Anda tidak perlu langsung ke sana. Kami bisa menanganinya. Saya menatap Bima lalu sedikit menggeleng. Anda masih ingat orang yang memperkenalkan Bagus ke konglomerat tahun itu? Bima sedikit terkesiap. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Saya ingat. Saya sangat ingat. Saya tidak menambahkan apa-apa lagi. Karena kami berdua mengerti. 3 tahun lalu, Bagus pernah menjadi karyawan yang sangat dihargai. Dia cerdas, memiliki kemampuan, dan sangat pandai membangun relasi. Saat itu, tidak sedikit orang di jajaran direksi percaya bahwa Bagus akan melangkah jauh. Namun tiba-tiba suatu hari, Bagus mengundurkan diri dengan alasan ingin berbisnis sendiri. Saat itu saya tidak curiga karena rekam jejak Bagus bersih. Efisiensi kerjanya juga bagus. Tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa. Tapi sekarang melihat kembali, semuanya sepertinya tidak sesederhana itu. Seseorang yang bisa membangun jaringan perusahaan bayangan, mengendalikan Jaka, mendekati Mia, dan mencoba menguras proyek senilai lebih dari 2.000 miliar rupiah pasti sudah mempersiapkan diri sejak lama. Orang seperti itu tidak mungkin hanya bertindak dalam beberapa bulan. Semuanya pasti sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Saya berdiri. Pak Handoko ikut saya. Bima tetap di sini untuk menangani bagian internal. Terus periksa seluruh riwayatnya. Terutama orang-orang yang pernah bekerja dekat dengannya. Bima langsung mengangguk. Siap. Saat itu Mia masih duduk di sudut ruangan. Wajahnya sudah tidak ada lagi kesombongan seperti sore tadi. Dari seorang direktur yang baru menjabat. Hanya dalam beberapa jam singkat.
Ia sudah menjadi orang yang diselidiki. Saya menatapnya. Anda tahu di mana Bagus sekarang? Mia menggeleng. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya bertemu dengannya 2 kali. Pertama kali saat presentasi peluang kerjasama. Kedua kali saat menandatangani kontrak dengan Makmur Sentosa. Saya menatap lurus ke matanya. Anda tahu Anda hampir menyebabkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Mia menggigit bibirnya erat-erat. Air mata mulai mengalir. Kali ini bukan lagi ketakutan semata. Itu adalah penyesalan. Saya tahu saya salah. Saya hanya ingin membuktikan kemampuan saya. Saya ingin memiliki prestasi dengan cepat. Selama ini saya selalu diremehkan. Saya pikir jika saya bisa melakukan proyek besar ini, semua orang akan mengakui saya. Saya terdiam beberapa detik lalu perlahan berkata, orang mengakui kemampuan dengan hasil. Bukan dengan mencari keuntungan ilegal. Pemimpin yang baik tidak perlu ditakuti siapapun. Hanya perlu membuat semua orang percaya pada dirinya. Mia menundukkan kepala. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya juga tidak melanjutkan memarahinya. Karena saat ini yang paling penting bukan lagi dirinya. Orang yang perlu saya temukan adalah Jaka dan orang di balik Jaka. 40 menit kemudian. Mobil kami meninggalkan Bekasi. Hujan semakin deras. Jalan tol diselimuti warna abu-abu keruh. Duduk di dalam mobil. Handoko terus menerima laporan baru dari Departemen Audit. Setiap dokumen yang dikirim membuat wajahnya semakin serius. Bagaimana situasinya? Tanya saya. Handoko menarik napas dalam. Ketua, kami baru saja menemukan satu hal lagi. Rekening pribadi Jaka menerima banyak transaksi uang yang tidak biasa. Dalam 2 tahun terakhir total lebih dari 12 miliar rupiah. Saya tidak terkejut. Dari mana? Handoko membuka layar. Melalui banyak perantara. Tapi semua berakhir terkait dengan perusahaan Bagus. Saya melihat keluar jendela. Semuanya perlahan mulai jelas. Jaka hanyalah pelaksana. Bagus adalah koordinatornya. Tapi intuisi saya mengatakan bahwa masih ada orang lain. Seseorang dengan kekuasaan lebih besar. Karena Bagus tidak cukup mampu memanipulasi banyak personel seperti itu. Saat itu ponsel saya tiba-tiba bergetar. Yang menelepon adalah ibu. Saya melihat layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Halo. Bu. Suara ibu terdengar dari seberang telepon. Kamu kerja sampai malam lagi. Ya sudah makan. Nak mendengar suara ibu. Ketegangan. Di hati saya sedikit mereda. Kami sedang mengerjakan sedikit pekerjaan. Bu. Jangan khawatir. Ibu menghela napas. Uang sebanyak apapun tidak sebanding dengan kesehatan. Ayahmu dulu juga sakit karena terlalu lelah. Ingatlah untuk menjaga diri. Saya sedikit tersenyum. Iya. Bu. Saya tahu. Panggilan itu sangat singkat tetapi membuat saya teringat masa-masa awal mendirikan perusahaan. Saat itu kantor hanya ada beberapa orang. Saya dan Bima harus tidur. Di kantor. Ibu sering membawa makanan ke sana. Pernah suatu kali hujan deras. Ibu tetap menerjang hujan lebih dari 10 kilometer hanya untuk membawakan saya semangkuk bubur panas. Saya tidak pernah melupakan hari-hari itu. Justru karena itulah saya semakin tidak akan membiarkan siapapun merusak kerja keras ribuan orang yang telah bersama-sama membangun konglomerat ini. 2 jam kemudian, mobil masuk wilayah Surabaya. Sebuah tim sudah menunggu. Petugas yang bertanggung jawab maju untuk melaporkan. Kami baru saja mengidentifikasi lokasi terakhir Jaka. Mobilnya berhenti di area pelabuhan lama. Namun ketika petugas tiba di lokasi, mobil sudah ditinggalkan. Saya dan Handoko saling pandang. Situasi ini tidak di luar dugaan. Orang seperti Jaka akan selalu menyiapkan jalan keluar. Ada apa di dalam mobil? Ditemukan sebuah ponsel yang sudah rusak dan sebuah tas dokumen. Mendengar ini, saya langsung meminta untuk melihat dokumennya. Petugas investigasi menyerahkan tas anti-air itu. Saya membukanya. Di dalamnya ada setumpuk kertas kusut.
Sebagian besar adalah kontrak subkontrak. Tetapi di bagian paling akhir muncul sebuah foto. Sebuah foto lama yang sudah pudar warnanya. Ketika melihatnya, saya langsung terkesiap. Dalam foto itu ada 4 orang. 1 orang adalah Bagus. 1 orang adalah Jaka. Orang ketiga tidak saya kenal. Tetapi orang terakhir membuat saya terdiam. Itu adalah wajah yang pernah sangat saya percayai. Seseorang yang saat ini masih bekerja di konglomerat. Seseorang yang memegang posisi yang sangat penting. Handoko melihat foto itu lalu terkejut. Tidak mungkin. Saya menggenggam erat foto itu. Untuk pertama kalinya sejak awal kasus. Perasaan marah benar-benar muncul di hati saya. Karena jika orang ini terlibat, maka jaringan itu sudah ada di dalam konglomerat selama bertahun-tahun. Dan yang paling menakutkan adalah orang itu saat ini masih sangat dekat dengan kami. Tangan saya menggenggam erat foto yang telah pudar warnanya termakan usia. Di bawah cahaya lampu kuning redup di ruang kerja sementara di pelabuhan Surabaya, wajah pria dalam foto itu terlihat begitu jelas hingga saya dan Handoko terdiam selama beberapa detik. Pria itu bernama Rama, Wakil Direktur Utama Bidang Investasi Strategis Konglomerat. Juga orang yang telah bekerja dengan saya selama hampir 8 tahun. Jika Bagus adalah orang yang membangun jaringan di luar. Jika Jaka adalah orang yang secara langsung mengoperasikan mata rantai. Maka Rama adalah satu-satunya orang yang memiliki posisi untuk menutupi semuanya dari dalam. Handoko perlahan meletakkan setumpuk dokumen di meja. Ketua. Mungkinkah hanya kenalan biasa? Saya melihat foto itu sekali lagi. Dalam foto itu, Bagus dan Jaka masih sangat muda. Rama berdiri di tengah. Keempat orang itu berangkulan seperti teman dekat. Hubungan seperti itu tidak bisa disebut basa-basi. Saya perlahan menggeleng. Tidak sesederhana itu. Foto ini diambil setidaknya 10 tahun yang lalu. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Handoko terdiam. Ia mengerti apa artinya itu. Jika Rama benar-benar terlibat dalam jaringan ini, semuanya akan jauh lebih rumit dari dugaan awal. Karena Rama tidak hanya memiliki kekuasaan. Ia juga memiliki reputasi. Selama bertahun-tahun, Rama selalu dinilai sebagai pemimpin teladan. Tidak sedikit karyawan yang menganggapnya sebagai panutan profesional. Bahkan Bima pun berkali-kali menyebut Rama dengan kepercayaan mutlak. Saya melihat keluar jendela yang dipenuhi hujan deras. Dalam bisnis, hal yang paling menakutkan bukanlah lawan dari luar. Melainkan orang yang paling kita percayai justru berdiri di sisi yang berlawanan. Telepon di meja tiba-tiba bergetar. Bima menelepon. Saya segera mengangkatnya. Ada apa? Suara Bima terdengar tegang. Ketua. Rama baru saja secara proaktif meminta rapat darurat dengan Dewan Eksekutif. Saya sedikit mengerutkan kening. Saat ini betul. Selain itu, dia juga mengusulkan untuk sementara menangguhkan akses data Departemen Audit karena menganggap ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Saya tersenyum. Bukan karena senang tapi karena akhirnya lawan sudah mulai bereaksi. Orang yang tidak bersalah akan menunggu penyelidikan. Hanya orang yang terlibat yang terburu-buru. Mencari cara untuk mencegah. Biarkan dia rapat. Saya akan segera kembali. Bima langsung mengerti maksud saya. Siap. Panggilan berakhir. Saya berdiri bersiap untuk kembali ke Bekasi. Handoko menatap saya. Bagaimana dengan Jaka? Saya yakin dia belum pergi jauh. Tim operasi terus mengejarnya. Tapi sekarang yang lebih penting adalah Rama. Jika Rama benar-benar berada di balik semua ini, dia tidak akan duduk diam menunggu ditangkap. Orang yang paling cerdas biasanya adalah orang yang paling berbahaya. Dan saya tahu betul itu. 3 jam kemudian, mobil kami memasuki kawasan kantor Bekasi. Langit sudah hampir tengah malam tetapi lantai eksekutif masih menyala. Begitu turun dari mobil, saya melihat Bima sudah menunggu di lobi. Wajahnya sangat serius. Rama ada di ruang rapat lantai 15. Ada juga beberapa direktur area.
Saya mengangguk. Ayo. Pintu ruang rapat terbuka. Di dalamnya ada sekitar lebih dari 20 orang. Rama duduk di posisi tengah. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang biasa. Wajahnya masih tenang seperti hari-hari biasa. Jika tidak tahu apa yang telah terjadi, mungkin tidak ada yang akan mengira pria ini sedang dalam dugaan. Melihat saya masuk, seluruh ruangan langsung berdiri. Hanya Rama yang tetap tenang. Ia tersenyum. Ketua. Sudah kembali. Saya duduk di posisi berhadapan dengannya. Dengar-dengar Anda ingin rapat darurat. Rama mengangguk. Betul. Saya baru saja menerima laporan bahwa Departemen Audit sedang melakukan banyak aktivitas yang melampaui wewenang. Saya khawatir hal ini akan mempengaruhi kelancaran proyek. Saya menatapnya. Anda khawatir tentang proyek atau hal lain? Senyum di wajah Rama sedikit kaku. Tapi hanya sesaat lalu menghilang. Ketua mengatakan begitu. Apa maksudnya? Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya meletakkan foto yang ditemukan di mobil Jaka di meja. Seluruh ruangan serentak menunduk. Rama juga melihat, saat matanya menyentuh foto itu. Pupil matanya sedikit mengecil. Sangat cepat. Sangat kecil. Tapi tidak luput dari pengamatan saya. Foto ini Anda kenal? Rama terdiam beberapa detik lalu mengangguk. Kenal. Itu foto lama. Dulu kami pernah satu kelas pelatihan bisnis. Saya menatap lurus padanya. Jadi Anda juga kenal bagus. Kan? Dan Jaka juga kenal. Seluruh ruangan mulai gaduh. Rama tetap tenang secara aneh. Itu membuat saya semakin berhati-hati. Orang yang bisa tetap tenang dalam situasi ini entah benar-benar tidak bersalah, atau sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Rama melanjutkan. Tapi kenal bukan berarti melakukan kejahatan. Ketua tidak akan hanya berdasarkan sebuah foto untuk menyimpulkan. Kan? Saya sedikit mengangguk. Tentu saja tidak. Saya tidak pernah menyimpulkan apapun sebelum memiliki cukup bukti. Rama tersenyum. Baguslah kalau begitu. Saya juga berharap Departemen Audit bekerja dengan adil. Kata-katanya sangat biasa. Tapi saya menyadari satu hal. Rama tidak bertanya apa yang terjadi pada Jaka. Tidak bertanya bagaimana Bagus diselidiki. Tidak bertanya tentang uang 7 miliar. Dia hanya fokus untuk menyangkal tanggung jawab. Itu adalah reaksi dari orang yang sudah tahu seluruh cerita sebelumnya. Saya menatap Handoko. Dia langsung mengerti maksud saya. Dari map dokumen. Handoko mengeluarkan sebuah rekening koran bank. Bapak Rama, bisa Anda jelaskan transfer 2 miliar rupiah dari PT Makmur Sentosa ke rekening adik Anda 8 bulan yang lalu? Senyum di wajah Rama langsung menghilang. Seluruh ruangan serentak menoleh padanya. Bima juga terkesiap. Adik Anda? Rama duduk tegak. Itu transaksi pribadi. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Handoko dengan tenang melanjutkan membuka dokumen. Lalu bagaimana dengan 3 miliar rupiah bulan lalu? 5 miliar rupiah bulan sebelumnya dan uang yang ditransfer melalui 3 perusahaan perantara. Lalu kembali ke dana investasi yang dikelola oleh keluarga Anda. Kali ini bahkan orang-orang yang masih percaya pada Rama pun mulai berubah ekspresi wajahnya. Karena angka-angka itu tidak mungkin kebetulan. Saya menatap Rama. Ia masih belum kehilangan ketenangan. Tetapi tangan yang diletakkan di bawah meja sudah mengepal erat. Saya tahu topeng itu mulai menunjukkan retakan pertama. Namun tepat saat itu, ponsel Handoko tiba-tiba berdering. Ia mengangkat telepon. Beberapa detik. Lalu wajahnya berubah total. Ketua. Jaka sudah ditemukan. Seluruh ruangan langsung hening. Saya menatap Handoko. Di mana? Handoko menarik napas dalam. Rumah sakit Surabaya. Dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya sangat kritis. Saya langsung berdiri karena intuisi saya mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan. Jika Jaka meninggal, satu-satunya orang yang bisa secara langsung menunjukkan siapa di balik semua ini akan menghilang selamanya.
Dan itu berarti seseorang telah bertindak lebih dulu dari kami satu langkah. Begitu mendengar kabar Jaka mengalami kecelakaan dan dalam kondisi kritis, saya langsung berdiri. Seluruh ruang rapat juga diliputi ketegangan yang ekstrem. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi semua orang mengerti satu hal: jika sesuatu terjadi pada Jaka pada saat ini, kemungkinan besar itu bukan lagi kebetulan semata. Bima mendekat. Ketua, biarkan saya ikut dengan Anda. Saya mengangguk. Pak Handoko ikut. Rapat ini ditunda sementara. Sambil berkata begitu, saya menoleh menatap Rama. Ia masih duduk di tempatnya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Tetapi ketenangan yang tidak biasa itulah yang menarik perhatian saya. Seseorang yang baru saja mendengar kabar bahwa mata rantai terpenting dalam kasus ini sedang kritis. Seharusnya terkejut atau setidaknya penasaran. Namun Rama tidak menanyakan apa pun. Saya menatap lurus kepadanya. Bapak Rama mendongak. Ya, Ketua, selama saya tidak ada, Anda tidak boleh meninggalkan area perusahaan. Senyum di bibirnya sedikit kaku. Ketua mencurigai saya melindungi Anda. Jawab saya dengan sangat tenang. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, ini adalah cara terbaik untuk membuktikannya. Rama tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi di matanya sudah mulai muncul kewaspadaan. 30 menit kemudian, mobil melaju di malam hari menuju Surabaya. Hujan sudah reda. Lampu-lampu jalan membentuk garis cahaya panjang di kaca mobil. Suasana di dalam mobil sangat hening. Bima adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ketua, apakah Anda pikir Rama benar-benar orang di balik semua ini? Saya melihat keluar jendela. Tidak tahu. Tapi apakah Anda merasa aneh? Bima menoleh. Aneh di mana? Dari awal sampai sekarang semuanya terlalu lancar. Bima sedikit mengerutkan kening. Saya melanjutkan. Menemukan uang. Menemukan perusahaan bayangan. Menemukan foto. Semuanya muncul tepat waktu. Handoko yang duduk di depan perlahan berbalik. Maksud Anda ada orang yang sengaja membawa kita ke Rama? Saya tidak langsung menjawab. Karena itulah yang sedang saya pikirkan. Jika Rama adalah orang yang cukup cerdas untuk membangun seluruh jaringan selama bertahun-tahun, apakah ia akan begitu ceroboh meninggalkan begitu banyak jejak? Atau semua itu hanyalah potongan-potongan yang sengaja diletakkan oleh seseorang? Seseorang ingin Rama menjadi target. Pikiran itu membuat saya semakin berhati-hati. Hampir tengah malam, kami tiba di rumah sakit. Di lorong area perawatan intensif khusus sudah ada petugas yang menunggu. Seorang dokter paruh baya keluar. Kondisi pasien sangat berbahaya. Cedera parah. Saat ini masih belum melewati masa kritis. Saya langsung bertanya, apakah dia pernah sadar? Dokter mengangguk. Ada sekitar 2 menit tapi pasien sangat lemah. Hanya bisa mengucapkan beberapa kata. Jantung saya sedikit berdetak kencang. Dia mengatakan apa? Dokter menatap saya. Dia terus-menerus menyebut satu nama. Nama apa? Wijaya. Saya dan Bima serentak saling pandang. Nama itu sama sekali asing. Setidaknya dengan apa yang kami tahu sampai saat ini. Dokter melanjutkan. Setelah itu pasien mencoba berbicara lagi tapi tidak jelas. Kami hanya mendengar beberapa kata ruang bawah tanah. Dokumen. Server. Seluruh lorong langsung hening. Saya merasa baru saja menemukan petunjuk yang sangat penting. Jaka berusaha meninggalkan informasi sebelum pingsan. Dan apa yang dia sebutkan pasti terkait dengan rahasia sebenarnya. Tepat saat itu, seorang perawat dengan terburu-buru berlari. Dokter. Pasien sadar. Tidak ada yang menunda 1 detik pun. Kami segera mengikuti. Di dalam ruang perawatan intensif, Jaka terbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya terbalut perban. Mesin terus-menerus mengeluarkan suara beraturan. Ia membuka mata dengan sangat sulit. Ketika melihat saya, matanya langsung berubah. Itu bukan tatapan seseorang yang berhadapan dengan ketua konglomerat.
melainkan tatapan seseorang yang melihat kesempatan terakhir. Saya mendekati Jaka. "Anda dengar saya?" Ia sedikit mengangguk. "Saya dengar." Suaranya sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Saya membungkuk rendah. Siapa di balik semua ini? Jaka terengah-engah. Setiap kata sangat sulit. Bukan Rama. Seluruh ruangan langsung terdiam. Bima terkesiap. Bahkan Handoko pun terkejut. Saya melanjutkan bertanya. "Jadi siapa?" Jaka mencoba membuka mata. "Wijaya." Nama itu lagi. Saya memegang tangannya. "Siapa Wijaya?" Jaka sedikit menggeleng. Tidak tahu wajahnya. Hanya tahu semua orang memanggilnya begitu. Dia baru orang yang mengendalikan. Bagus juga mengikuti perintah. Saya juga mengikuti perintah. Sebuah rasa dingin menjalar di punggung saya. Itu berarti bukan hanya Rama. Bahkan Bagus pun hanyalah mata rantai. Di atas mereka masih ada orang lain. Seseorang yang belum pernah muncul. Seseorang yang cukup kuat untuk mengendalikan semuanya. Saya bertanya lagi. "Di mana dia sekarang?" Jaka menarik napas sangat panjang. "Server. Ruang bawah tanah 3. Ada semua data. Daftar. Rekening." Tiba-tiba, suara alarm berbunyi. Indikator di monitor mulai berfluktuasi dengan hebat. Dokter langsung bergegas. "Semua orang keluar sekarang." Saya berdiri diam beberapa detik. Sebelum didorong keluar dari ruangan. Jaka menggunakan sedikit sisa tenaganya menatap saya. "Ketua." Saya minta maaf. Setelah itu, ia jatuh ke dalam koma. Pintu ruang gawat darurat tertutup. Lorong menjadi hening. Bima menghela napas berat. Setidaknya kita tahu Rama bukan dalangnya. Saya menggeleng. Belum tentu. Tapi saat ini ada hal yang lebih penting. Bima menatap saya. "Ruang bawah tanah 3. Saya mengangguk. "Betul. Anda ingat tidak gedung di Bekasi itu punya pusat data lama di sana?" Mata Bima langsung berubah. Ia langsung mengerti. Jika kata-kata Jaka benar, maka tempat itu mungkin menyimpan semua bukti. Semua daftar transaksi. Semua hubungan antara orang-orang dalam jaringan. Dan sangat mungkin identitas asli Wijaya. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Itu nomor tak dikenal. Saya mengangkat telepon. Dari seberang telepon terdengar suara pria yang dalam. "Ketua Anissa, jangan kembali ke ruang bawah tanah." Saya langsung berdiri tegak. "Siapa Anda?" Orang itu tertawa. "Seorang teman lama atau lawan lama? Itu tidak penting. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa ada rahasia yang tidak seharusnya diungkap." Panggilan terputus. Saya melihat layar ponsel yang gelap. Dalam hati saya tiba-tiba muncul perasaan yang sangat jelas. Orang bernama Wijaya akhirnya mulai menunjukkan diri. Suara tut panjang setelah panggilan telepon membuat lorong rumah sakit diselimuti keheningan. Saya melihat layar ponsel yang sudah mati lalu perlahan menurunkan tangan. Pria yang menyebut dirinya sebagai teman lama atau lawan lama itu jelas tidak menelepon untuk mengancam. Suaranya tenang hingga menakutkan. Itu adalah jenis ketenangan orang yang memegang kendali. Bima menatap saya. "Apakah itu Wijaya?" Saya menggeleng. "Belum tentu. Tapi setidaknya orang ini tahu apa yang sedang kita lakukan." Handoko yang berdiri di samping juga berkata dengan suara rendah. "Itu berarti di internal masih ada orang yang memberikan informasi kepada mereka." Saya tidak menyangkalnya. Karena inilah yang paling saya khawatirkan. Sejak awal kasus, lawan sepertinya selalu tahu satu langkah di depan. Ketika kami mencari Mia, bukti-bukti penting mulai dihapus. Ketika melacak Jaka, dia mengalami kecelakaan. Ketika Jaka baru saja mengungkapkan tentang ruang bawah tanah 3, panggilan misterius itu langsung muncul. Jika tidak ada orang di dalam yang memberitahu, semuanya tidak mungkin kebetulan seperti itu. Saya melihat jam. Sudah lewat pukul 1 pagi. "Segera ke Bekasi." Bima mengangguk. "Siap."
Mobil meninggalkan rumah sakit di malam hari. Hujan sudah berhenti, tetapi jalanan masih basah. Lampu-lampu jalan berwarna kuning memantul membentuk garis-garis panjang di sepanjang jalan tol. Sepanjang perjalanan, tidak banyak yang bicara. Setiap orang memikirkan nama Wijaya. Begitu juga saya. Dalam ingatan saya tidak pernah ada orang bernama Wijaya yang muncul dalam sistem manajemen tingkat tinggi konglomerat. Jika orang ini benar-benar ada, sangat mungkin itu hanya nama samaran. Hampir pukul 4 pagi. Kami tiba di kawasan kantor Bekasi. Gedung bertingkat tinggi di tengah malam masih terang benderang di beberapa lantai. Kerja. Tim teknis sudah dipanggil oleh Handoko sebelumnya. Kandang Dehuhu. Ketika saya masuk lobi, lebih dari 10 orang sudah menunggu. Seorang insinyur muda maju. Ketua. Pusat data lama berada di ruang bawah tanah 3. Tapi area itu sudah dikunci lebih dari 2 tahun. Saya bertanya. Siapa yang mengelola insinyur itu sedikit ragu. Dulu milik Departemen Teknologi. Setelah itu dialihkan ke divisi investasi untuk dikelola. Mendengar ini, Bima dan Handoko serentak saling pandang. Divisi investasi itu adalah departemen yang dipimpin Rama. Saya tidak terburu-buru menyimpulkan. Tetapi semua petunjuk perlahan bertemu di satu titik yang sama. 10 menit kemudian, kami turun ke ruang bawah tanah 3. Ruangan itu dingin dan sunyi. Lampu neon tua memancarkan cahaya putih pucat. Di ujung lorong ada sebuah pintu baja besar. Di kunci elektronik masih ada lampu indikator yang menyala. Insinyur teknologi memeriksa beberapa menit lalu berbalik melaporkan. Ada yang baru saja mengakses sistem kurang dari 2 jam yang lalu. Saya sedikit mengerutkan kening. 2 jam yang lalu betul. Ada orang yang membuka pintu lalu menutupnya lagi. Bima langsung berkata dengan suara rendah. Saat itu kita masih di Surabaya. Itu berarti, saat kami melacak Jaka, orang lain memanfaatkan kesempatan untuk datang ke sini. Pintu baja dibuka. Di dalamnya ada ruang server lama. Deretan lemari logam tersusun panjang. Suara kipas pendingin berputar secara teratur. Namun, yang menarik perhatian saya bukanlah server melainkan laptop yang masih terbuka di meja. Layarnya belum sepenuhnya mati. Jelas. Pengguna baru saja pergi tidak lama. Handoko segera menyuruh orang untuk memeriksa. Hanya beberapa menit kemudian, seorang teknisi berteriak. Sudah ditemukan semua orang dengan cepat berkumpul. Di layar muncul serangkaian folder data. Kontrak. Rekening koran bank. Berita acara transfer uang. Daftar. Rekening. Semuanya terkait dengan perusahaan-perusahaan satelit di sekitar konglomerat. Bima melihat sekilas lalu menarik napas dalam. Total uangnya lebih dari 100 miliar. Bahkan saya pun terkejut. Awalnya saya pikir lawan hanya menargetkan proyek akuisisi pabrik teknologi. Tetapi sekarang baru terlihat itu hanyalah puncak gunung es. Jaringan ini sudah ada sejak lama dan skalanya lebih besar dari semua yang kami duga. Tepat saat itu, teknisi kembali bersuara. Ketua, ada satu folder yang dienkripsi secara terpisah. Nama foldernya Wijaya. Seluruh ruangan langsung hening. Akhirnya nama itu muncul. Setelah hampir 1 jam mendekripsi, berkas itu dibuka. Di dalamnya hanya ada satu video. Saya meminta untuk segera diputar. Layar menampilkan gambar seorang pria bertopeng duduk di depan kamera. Suaranya telah diproses secara elektronik. Tidak ada yang mengenalinya. Tetapi saya langsung tahu bahwa inilah orang yang telah menelepon saya. Pria itu menatap lurus ke kamera. Jika kalian bisa membuka video ini, berarti semuanya sudah di luar dugaan saya. Bima mengepalkan tangannya. Handoko mengamati dengan seksama. Pria itu melanjutkan. Nama saya bukan Wijaya. Itu hanya nama yang digunakan dalam jaringan. Apa yang kalian lihat hanyalah sebagian kecil. Saya sama sekali tidak ingin menghancurkan konglomerat. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya.
Mendengar ini, saya sedikit mengerutkan kening. Milik saya pria itu melanjutkan. 10 tahun yang lalu, ketika Anugerah Sejahtera masih sebuah perusahaan kecil, ada seseorang yang dikeluarkan dari proyek pertama. Orang itu kehilangan segalanya. Sedangkan kalian mendapatkan apa yang kalian miliki hari ini. Apakah itu adil? Video berhenti beberapa detik. Lalu melanjutkan. Saya tahu kalian akan menemukan saya. Tapi sebelum kalian melakukannya, lihatlah dokumen terakhir. Saya meninggalkan hadiah di folder nomor 7. Layar gelap. Berakhir. Seluruh ruangan tidak ada yang bicara. Saya segera membuka folder nomor 7. Di dalamnya ada setumpuk dokumen personalia lama. Tahun pendirian perusahaan. 10 tahun yang lalu. Karyawan pertama. Pemegang saham pertama. Dan kemudian mata saya berhenti pada sebuah nama. Jantung saya berdegup kencang. Karena nama itu tidak asing. Itu adalah Ardi. Orang yang ikut mendirikan perusahaan bersama saya. Di awal. Orang yang pergi setelah perdebatan besar 10 tahun yang lalu. Orang yang tidak pernah saya temui lagi sejak saat itu. Bima terdiam. Tidak mungkin. Saya melihat dokumen itu sangat lama. Sebuah perasaan berat menyelimuti hati saya. Jika Ardi adalah Wijaya, maka seluruh cerita ini bukan hanya tentang korupsi atau penggelapan dana perusahaan, tetapi juga tentang dendam yang berlangsung selama 10 tahun. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah orang yang paling memahami konglomerat Anugerah Sejahtera selain saya adalah Ardi. Ruang server di ruang bawah tanah 3 diselimuti keheningan yang berat setelah video berakhir. Suara kipas pendingin masih terus berputar di antara rak-rak mesin. Namun saat ini tidak ada lagi yang memperhatikan suara itu. Semua mata tertuju pada setumpuk dokumen yang terbuka di layar. Nama Ardi terlihat jelas 10 tahun lalu. Pendiri bersama. Pemegang saham pertama. Orang yang bersama saya membangun fondasi pertama Anugerah Sejahtera. Bima yang berdiri di samping saya menghela napas. Saya pikir dia sudah lama pergi ke luar negeri. Saya tidak langsung menjawab. Karena saat ini dalam benak saya muncul banyak kenangan. Dulu, Anugerah Sejahtera hanyalah sebuah perusahaan kecil yang menyewa kantor tua di Jakarta. Saya dan Ardi hampir makan dan tidur di kantor. Ada bulan-bulan sulit hingga kami berdua harus bergantian bertemu klien. Menyetir sendiri mengantar barang. Lalu kembali membuat rencana hingga pagi hari. Ardi sangat pandai. Hal itu tidak pernah saya sangkal. Bahkan di tahun-tahun awal. Kadang saya berpikir kemampuannya melebihi saya. Namun justru karena terlalu pandai. Ardi selalu ingin segala sesuatu sesuai caranya. Saya bertanggung jawab pada pengembangan jangka panjang. Ardi hanya fokus pada kecepatan. Saya ingin membangun perusahaan yang berkelanjutan. Ardi ingin memperluas dengan segala cara. Konflik semakin besar. Akhirnya menyebabkan perpisahan 10 tahun yang lalu. Saya selalu menganggap itu hanya perbedaan pendapat. Tapi sekarang melihat kembali. Mungkin bagi Ardi, semuanya tidak pernah berakhir. Handoko menyela pikiran saya. Ketua. Teknisi baru saja memulihkan data tambahan. Saya pikir Anda harus melihatnya. Saya berjalan ke layar. Di folder yang baru didekripsi muncul puluhan berkas baru. Semuanya terkait dengan transaksi keuangan. Daftar personel. Perusahaan, perantara. Rekening penerima uang. Yang paling menarik perhatian saya adalah sebuah diagram. Di sana ada banyak nama bagus. Jaka, Mia, dan juga Rama. Semuanya terhubung dengan garis-garis yang rumit. Namun di posisi tengah hanya ada satu simbol Q. Bukan nama. Bukan foto. Hanya satu huruf. Bima mengepalkan tinjunya. Benar dia. Semuanya berputar di sekitar orang ini. Saya terus melihat. Di bawahnya masih ada catatan yang sangat detail. Tanggal pertemuan. Jumlah transfer. Penanggung jawab. Cara mendekati setiap target. Semakin saya melihat, semakin saya menyadari tingkat persiapan lawan yang menakutkan.
Semuanya tidak terjadi dalam beberapa bulan tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Ardi seperti pemain catur yang sabar. Diam-diam menempatkan setiap bidak pada posisinya. Menunggu hari panen. Saat itu ponsel Handoko berdering. Ia mendengarkan beberapa menit lalu segera berbalik. Ketua. Ada. Hasil investigasi tentang Rama. Saya menatapnya. Rekam jejak keuangan pribadinya bersih sepenuhnya. Tidak ditemukan transaksi uang yang tidak biasa. Bima terkejut. Tidak mungkin. Jelas ada transaksi yang terkait dengan keluarganya. Handoko mengangguk. Benar. Tapi uang itu sudah dikembalikan sepenuhnya 2 bulan yang lalu. Setelah verifikasi awal. Rama pernah meminjamkan modal bisnis kepada adiknya. Lalu dimanfaatkan oleh PT Makmur Sentosa untuk melegalkan transaksi. Seluruh ruangan hening. Apa artinya itu? Artinya Rama belum tentu terlibat. Sangat mungkin dia juga hanya bidak lain. Saya sedikit memejamkan mata beberapa detik. Semuanya mulai lebih jelas. Ardi tidak hanya mengambil uang. Dia juga sengaja mengalihkan kecurigaan kepada orang lain. Rama, Mia, Jaka. Semuanya menjadi lapisan asap penutup. Orang yang sebenarnya berada di belakang masih aman. Bima berkata dengan suara rendah. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya melihat kembali ke layar. Tepat saat itu, sebuah berkas baru muncul. Nama berkas itu sangat singkat pertemuan terakhir. Saya segera membukanya. Di dalamnya ada sebuah rekaman suara. Suara pertama yang terdengar adalah suara bagus. Saya sudah selesai. Anugerah sejahtera akan segera kacau. Setelah itu adalah suara seorang pria lain. Dalam, tenang, dan sangat familiar. Bagus. Tapi ingat baik-baik. Jangan sentuh Anissa. Seluruh ruangan langsung terdiam. Saya juga terdiam. 10 tahun berlalu. Tapi saya masih mengenali suara itu. Ardi. Berdehem. Itu benar-benar Ardi. Tidak ada keraguan lagi. Rekaman itu berlanjut. Bagus bertanya. Mengapa dia satu-satunya yang bisa menghalangi rencana ini? Ardi terdiam beberapa detik lalu menjawab. Karena semua ini bukan ditujukan padanya. Yang saya inginkan adalah memaksanya melihat kembali apa yang terjadi tahun itu. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya. Kehilangan apa yang menjadi miliknya. Rekaman berakhir. Suasana di ruangan menjadi berat. Bima adalah orang pertama yang bersuara. Dia gila. Saya menggeleng. Tidak. Dia sangat sadar dan itulah yang menakutkan. Orang yang kehilangan kendali akan bertindak secara impulsif. Tetapi orang yang memendam dendam selama 10 tahun lalu, selangkah demi selangkah melaksanakan rencana jauh lebih berbahaya. Saat itu teknisi tiba-tiba berteriak keras. Ketua. Ditemukan. Alamat terakhir. Saya langsung mendekat. Di layar muncul data akses terbaru. Sebuah gudang tua di tepi Sungai Ciliwung. Pinggiran Jakarta. Tempat yang pernah menjadi pabrik pertama. Anugerah sejahtera 10 tahun yang lalu. Bima menatap saya. Ardi ada di sana. Saya mengangguk. Tidak perlu bukti tambahan lagi. Saya mengerti dia sedang menunggu saya. Bukan polisi. Bukan auditor. Tapi saya. Karena dari awal sampai akhir ini tidak pernah hanya kasus ekonomi. Itu adalah konfrontasi antara dua orang yang pernah bersama-sama membangun sebuah mimpi. Seseorang memilih untuk melangkah maju. Seseorang terperangkap dalam masa lalu. Saya berdiri tegak. Siapkan mobil. Kita ke Jakarta. Bima khawatir. Ketua. Biarkan pihak berwenang pergi duluan. Saya melihat ke layar. Foto lama saya dan Ardi masih ada dalam dokumen. 2 orang muda berdiri di depan pabrik pertama penuh semangat. Penuh harapan. Saya menghela napas. Ada hal-hal yang harus diselesaikan sendiri. Di luar ruang bawah tanah. Langit mulai terang. Hari baru akan tiba.
Dan konfrontasi yang berlangsung selama 10 tahun juga akan segera berakhir. Ketika mobil melewati jembatan menuju pinggiran Jakarta, langit di timur sudah mulai terang. Setelah malam yang panjang tanpa tidur, kota seperti baru terbangun dari hujan. Jalanan masih basah. Pepohonan di tepi sungai Ciliwung meneteskan air dalam angin pagi. Saya duduk di dalam mobil melihat ke arah gudang tua yang pernah menjadi pabrik pertama Anugrah Sejahtera. Dalam hati tidak ada lagi kemarahan seperti saat di ruang bawah tanah 3. Hanya ada perasaan berat yang sulit disebutkan namanya. Bima duduk di samping saya. Suaranya pelan. Ketua. Pihak berwenang sudah mengepung di luar. Ardi ada di dalam gudang. Saya mengangguk. Anda tetap di luar. Bima langsung menolak. Tidak bisa. Anda masuk sendirian terlalu berbahaya. Saya menatap Bima dan perlahan berkata, dia tidak memanggil saya untuk menyakiti saya. Dia memanggil saya untuk mendengar sebuah jawaban. Bima terdiam. Setelah bertahun-tahun bekerja bersama saya, dia mengerti bahwa ketika saya sudah memutuskan, sangat sulit untuk mengubahnya. Akhirnya dia hanya berkata pelan, kalau begitu, hati-hati. Saya turun dari mobil. Pintu gudang tua terbuka sedikit. Di dalamnya, cahaya matahari pagi menembus atap seng yang berkarat. Menyinari lantai semen yang bercak-bercak. Tempat ini pernah berisi mesin Kim pertama. Pernah ada malam-malam saya, Ardi, dan Bima duduk di antara tumpukan kardus makan mie instan. Membahas masa depan Anugrah Sejahtera. Saat itu kami miskin dan lelah. Namun di mata setiap orang ada cahaya. Ardi berdiri di dekat jendela ujung gudang. Ia mengenakan kemeja abu-abu. Rambutnya sudah memutih lebih banyak dari yang saya kira. 10 tahun tidak bertemu. Perawakan itu masih familiar. Namun, matanya sudah berbeda. Bukan lagi teman muda yang penuh semangat seperti dulu melainkan seorang pria yang telah terlalu lama terperangkap dalam masa lalu. Ardi berbalik menatap saya. Anissa, akhirnya kamu datang. Saya berhenti beberapa langkah darinya. Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu bisa langsung menelepon. Tidak perlu melibatkan seluruh konglomerat dalam masalah ini. Ardi tersenyum pahit. Jika saya menelepon, apakah Anda akan mengangkatnya? Saya terdiam. Pertanyaan itu membuat saya tidak bisa langsung menjawab. Karena setelah perpisahan tahun itu, saya memang tidak mencari Ardi lagi. Saya pikir setiap orang punya jalan sendiri. Setelah pergi sebaiknya saling membiarkan. Tapi mungkin bagi dia, keheningan itu justru seperti ditinggalkan lagi. Ardi berjalan ke meja tua yang berdebu. Meletakkan setumpuk dokumen di atasnya. Anda tahu mengapa saya pergi tahun itu? Saya berkata pelan. Karena kita tidak lagi sejalan. Ardi tertawa. Namun tawa itu penuh kepahitan. Tidak, Anissa. Saya pergi karena saya pikir Anda memilih Dewan Investasi daripada memilih saya. Saya menatapnya. Proyek tahun itu terlalu berisiko. Jika mengikuti rencana Anda, perusahaan bisa bangkrut. Saya tidak bisa mempertaruhkan masa depan lebih dari 100 karyawan. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan saya. Suara Ardi serak. Saya sudah menginvestasikan semua modal saya ke sana. Saya yakin itu akan berhasil tapi Anda menolaknya. Setelah itu saya kehilangan rumah. Kehilangan perusahaan sendiri. Kehilangan keluarga. Sedangkan Anda membawa Anugrah Sejahtera ke puncak kejayaan. Saya perlahan menarik napas. Ardi, saya tidak tahu Anda telah kehilangan sebanyak itu. Ardi menatap saya sangat lama. Betul. Anda tidak tahu karena Anda tidak pernah bertanya. Kalimat itu seperti pisau yang sangat ringan namun dalam. Saya pernah berpikir saya benar dalam bisnis, namun lupa bahwa di balik keputusan yang benar, masih ada orang-orang yang terluka. Saya tidak salah dalam melindungi perusahaan. Namun, saya juga tidak sepenuhnya tidak bersalah dalam penderitaan Ardi yang berkepanjangan. Saya berkata pelan.
Anda boleh membenciku. Tapi Anda tidak seharusnya menyeret Mia. Jaka. Bagus. Dan ribuan karyawan tak bersalah ke dalamnya. Ardi memalingkan wajah. Awalnya saya hanya ingin membuktikan bahwa konglomerat yang Anda bangun tidak sebersih yang Anda kira. Saya ingin Anda melihat bahwa hanya dengan menempatkan beberapa bidak, sistem Anda juga bisa membusuk, dan lalu kamu membiarkan kebencian membawamu terlalu jauh. Ardi tidak membantah. Di luar gudang, suara mobil petugas terdengar sangat samar. Ardi tahu waktunya tidak banyak. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku jaketnya dan meletakkannya di meja. Semua bukti ada di sini. Daftar rekening. Transaksi. Bagus. Peran Jaka. Orang-orang yang disuap. Bahkan bukti Rama dijebak. Saya tidak pernah ingin Rama mati menggantikan saya. Saya hanya ingin Anda meragukan orang-orang yang paling Anda percayai. Saya melihat flash disk itu. Bagaimana dengan Mia? Ardi terkesiap. Dia serakah dan sombong. Tapi dia bukan orang yang sepenuhnya jahat. Jika masih bisa diselamatkan. Selamatkan. Saya terkejut mendengar kalimat itu. Mungkin jauh di dalam diri Ardi masih ada bagian dari dirinya yang baik hati seperti dulu. Hanya saja bagian itu sudah terlalu lama tertutup oleh dendam. Saya menatap lurus padanya. Kamu menyerah saja. Ardi tersenyum sedih. Saya sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Tapi sebelum pergi, saya ingin mendengar Anda mengatakan satu kalimat jujur. Saya mengerti apa yang ingin dia tanyakan. Saya terdiam sangat lama lalu berkata perlahan. Tahun itu saya tidak menyangkal kontribusimu. Anugerah sejahtera ada hari ini. Karena ada bagian darimu. Hal yang paling saya sesali adalah setelah kamu pergi. Saya tidak mencarimu untuk menjelaskannya dengan jelas satu kali. Mata Ardi memerah. Ia menunduk. Kedua bahunya sedikit bergetar. Seorang pria yang memendam dendam 10 tahun. Akhirnya tidak ambruk karena kegagalan melainkan ambruk karena pengakuan yang terlambat. Pintu gudang terbuka. Bima, Hondoko, dan petugas masuk. Ardi tidak melawan. Ia hanya berbalik menatap saya. Suaranya serak. Anissa, jangan biarkan konglomerat ini menjadi tempat di mana orang harus menunduk untuk hidup. Saya mengangguk. Saya janji. Ardi dibawa pergi dalam cahaya pagi. Punggungnya menghilang di balik pintu gudang. Meninggalkan keheningan yang sangat panjang di hati saya. Ada kesalahan yang harus dibayar dengan hukum. Tetapi ada juga luka yang hanya bisa disembuhkan oleh kebenaran dan kasih sayang. Sebulan kemudian, kasus ini ditangani secara terbuka di internal konglomerat. Bagus diselidiki karena mengorganisir jaringan perusahaan bayangan. Jaka pulih dari masa kritis dan bekerja sama dalam melaporkan seluruh kejadian. Mia diberhentikan. Tetapi setelah terbukti bahwa ia belum secara langsung menerima uang, saya memberinya kesempatan untuk memulai kembali di sebuah perusahaan kecil yang dihubungkan oleh dana dukungan karier konglomerat. Sedangkan Hadi diberhentikan dan diturunkan ke posisi spesialis untuk belajar kembali dari awal tentang tanggung jawab dan etika profesional. Rama dibebaskan dari tuduhan tetapi ia sendiri meminta cuti 3 bulan untuk meninjau kembali cara manajemennya. Sementara Anugerah Sejahtera banyak berubah. Saya membentuk saluran pengaduan langsung untuk karyawan. Setiap rapat manajer memiliki aturan yang jelas bahwa siapapun berhak menanyakan data jika menemukan kejanggalan. Para karyawan magang yang duduk di ujung ruang rapat hari itu diberi kesempatan mengikuti sesi pelatihan pertama tentang budaya integritas. Saya mengatakan kepada mereka bahwa perusahaan yang baik bukanlah tempat yang tidak memiliki kesalahan, melainkan tempat yang berani menghadapi kesalahan dan memperbaikinya. Sore akhir tahun. Saya pulang mengunjungi ibu. Ia duduk di teras rumah menuangkan secangkir teh panas untuk saya lalu bertanya. Kamu lelah sekali. Abelen. Ya. Nak saya menyandarkan kepala di bahu ibu seperti saat kecil. Pura-pura lelah. Tapi saya merasa lebih lega sekarang. Ibu mengelus rambut saya. Suaranya lembut.
Menjadi pemimpin itu bukan agar semua orang takut padamu, melainkan agar orang di bawahmu merasa tenang saat mengikutimu. Saya melihat ke halaman yang dipenuhi sinar matahari. Tanpa sadar tersenyum. Hari itu, saya mengerti bahwa rapat yang terlambat 5 menit telah membuka badai. Tetapi juga membantu saya melihat kembali seluruh konglomerat. Melihat kembali masa lalu. Melihat kembali diri saya sendiri. Ada kalanya dihina tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Hanya perlu cukup tenang, cukup baik, dan cukup berani. Kebenaran pada akhirnya akan berbicara sendiri. Hadirin sekalian, sampai di sini kisah Anissa, Ardi, Bima, Rama, Jaka, dan orang-orang di konglomerat Anugerah Sejahtera telah berakhir. Namun seperti biasa, ketika sebuah cerita berakhir, yang tersisa bukanlah hanya alur yang menegangkan atau pembalikan situasi, melainkan pelajaran hidup yang sangat berarti yang bisa kita temukan di mana saja dalam kehidupan kita. Hal yang paling membuat saya berpikir setelah kisah ini bukanlah tentang seorang ketua wanita yang disangka karyawan baru lalu disuruh membeli kopi. Juga bukan tentang pengungkapan para pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Hal yang paling membuat saya merenung adalah kisah Ardi. Ardi bukanlah orang yang terlahir jahat. Dia pernah menjadi rekan. Pernah memiliki idealisme yang sama. Pernah menjadi orang yang turut membangun fondasi pertama Anugerah Sejahtera. Namun hanya karena kekecewaan yang terlalu lama. Hanya karena tidak bisa melepaskan masa lalu. Dia telah mengubah dirinya menjadi tawanan dari kebenciannya sendiri. 10 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Cukup panjang untuk membangun kehidupan baru. Namun juga cukup panjang untuk menghancurkan sebuah kehidupan jika hanya dijalani dengan keluhan. Sedangkan Anissa, menurut saya dia adalah gambaran seorang pemimpin yang dewasa. Hal yang paling berharga dari Anissa bukanlah kekuasaan atau kekayaan yang melimpah. Yang berharga adalah ketika mengetahui kebenaran. Ia tidak memilih untuk membalas dendam dengan kekejaman. Ia masih melihat sisi kemanusiaan pada orang-orang yang pernah berbuat salah. Ia masih memberi Mia kesempatan untuk memulai kembali. Ia masih mengakui kekurangannya di masa lalu terhadap Ardi. Itulah keberanian sejati seorang pemimpin. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang seperti Mia atau Jaka di dunia nyata. Terkadang kita terlalu terburu-buru ingin membuktikan diri. Terlalu takut diremehkan orang lain sehingga lupa bahwa kesuksesan sejati tidak bisa dibangun di atas dasar kebohongan. Satu langkah yang salah bisa membawa keuntungan sesaat. Namun harga yang harus dibayar di kemudian hari seringkali jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan bagi siapapun yang sedang menjabat sebagai manajer, sebagai pemimpin, kisah ini juga merupakan pengingat yang sangat patut direnungkan. Jangan pernah berpikir bahwa kekuasaan memungkinkan Anda meremehkan orang lain. Hari ini Anda mungkin berada di posisi tinggi. Tetapi hal yang membuat orang lain menghormati Anda bukanlah kursi yang Anda duduki, melainkan cara Anda memperlakukan orang-orang di posisi yang lebih rendah dari Anda. Hidup selalu ada kesalahpahaman, luka, dan juga kekecewaan. Tetapi daripada membiarkan mereka berubah menjadi dendam yang berkepanjangan dari tahun ke tahun, mungkin lebih baik adalah menghadapi, berbicara, dan belajar melepaskan. Karena orang yang pertama kali dibebaskan bukanlah orang lain melainkan diri kita sendiri. Jika Anda menyukai kisah-kisah humanis, penuh emosi, dan membawa pelajaran hidup yang mendalam, jangan lupa untuk subscribe channel Radio Cerita Sore. Like, share, dan tinggalkan komentar Anda di bagian komentar. Menurut Anda, jika Ardi dan Anissa memiliki percakapan jujur 10 tahun yang lalu, apakah tragedi ini akan terjadi? Dan jika itu Anda, apakah Anda bersedia memaafkan seseorang yang telah memendam dendam terhadap Anda selama 10 tahun seperti yang dilakukan Anissa? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga Anda selalu damai, menjaga kebaikan hati, dan mendapatkan banyak keberuntungan dalam perjalanan Anda sendiri. Sampai jumpa di
Kisah-kisah selanjutnya di Radio Cerita Sore. Ya.